Bang, ya, Bang mungkin bisa dijelaskan tentang kemarin kan sidang dari Mas Sungkar ya Bang. Mungkin agenda kemarin sendiri seperti apa sidang kemarin Bang? Kenapa sini ya? Iya. Ya. Jadi agenda persidangan kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya, atau Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat itu sudah dilakukan proses persidangan. Agendanya tunggal, yaitu pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Pada dasarnya dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat itu berupa dakwaan terhadap klien kami, Pak Mark Sungkar, yang diduga telah melakukan penyelewengan atau dugaan tindak pidana korupsi. Nah, kami juga sampai dengan saat ini terkadang masih bingung dan bimbang tentang materi yang telah disusun oleh Jaksa Penuntut Umum karena masih terdapat sejumlah kejanggalan. Tetapi dalam persidangan kemarin kami dari tim kuasa hukum tidak mengajukan eksepsi atau bantahan terhadap dakwaan itu ya. Kami minta kepada majelis untuk langsung saja fokus dan agendakan untuk pemeriksaan saksi dan alat bukti. Jadi persidangan selanjutnya akan digelar pada tanggal 9 ya, Maret 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dan kejanggalan sendiri yang Abang lihat seperti apa? Iya, saya sampai saat ini berpendapat bahwa negara itu masih mengutang. Negara itu berdasarkan hasil pemeriksaan dari Komite Likuidasi ya, Asian Games, itu menemukan bahwa negara ya, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga itu harus membayar ya kepada pengurus pusat FTI yang dalam hal ini diketuai oleh Pak Mark Sungkar itu sebanyak 500 juta lebih. Sampai dengan saat ini ya, rekomendasi dari Komite Likuidasi itu tidak pernah ditindaklanjuti oleh negara, tidak pernah ditindaklanjuti oleh Kemenpora gitu loh. Nah, kalau berhitung seperti itu dan berdasar pada dokumen audit seperti itu, siapa yang berhutang kepada siapa? Negara berhutang kepada Pak Mark atau Pak Mark berhutang kepada negara? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam dakwaan itu katanya 300 juta lebih kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara itu kan berdasar pada hasil audit BPKP ya, yang mana secara keseluruhan total loss ya, bahwa ada 600 juta lebih ya, penggunaan uang negara diperuntukkan tidak sesuai pada peruntukannya. Jadi dalam tanda petik bahwa tidak sesuai peruntukannya ini, itu persoalannya panjang ya. Jadi karena dalam proses ini saya tidak mau berbicara tentang materi persidangan dan materi pembuktian sebagai pembelaan diri, tetapi secara keseluruhan atau secara umum bahwa biasanya Kementerian Pemuda Olahraga itu tidak membayar tepat waktu. Jadi hak-hak daripada pelatih, hak-hak daripada atlet yang sudah berkeringat, yang sudah berdarah-darah untuk merah putih ya, berjuang untuk negara demi reputasi negara, itu tidak pernah dihargakan. Bahkan itu pembayaran sendiri itu biasanya turun pada akhir-akhir ya, atau pada batas waktu yang sudah tidak dibutuhkan sebenarnya. Sehingga Pak Mark itu sebagai penanggung jawab, karena beliau sendiri sebagai presiden FTI, beliau melekat tanggung jawab secara moral kepada pelatih maupun kepada atlet. Sehingga dengan demikian anggaran yang telah ada itu biasanya dialokasikan untuk kepentingan kesejahteraan daripada atlet itu sendiri. Nah, sehingga dengan demikian BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan itu berpendapat bahwa anggaran yang digunakan itu adalah anggaran yang tidak sesuai peruntukan. Jadi ilustrasinya misalkan apakah anggaran itu diperuntukkan untuk hotel, tapi misalkan digeser untuk kepentingan makan. Ini logika ya. Ilustrasinya seperti itu. Itu dianggap itu bertentangan dan tidak sesuai dengan juknis yang diatur dalam oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga itu. Jadi basis alasannya itu di situ. Jadi saya kira nanti pada akhirnya kita akan bisa membuktikan dan bisa mendebatkan secara hukum tentang soal-soal itu dalam persidangan nantinya. Jadi memang hasil perhitungan atau audit ini dilakukan dengan cara total loss ya, secara keseluruhan, lalu dikurangkan dengan apa-apa yang telah terpakai. Akhirnya itulah disimpulkan bahwa adanya kerugian keuangan negara. Tapi pada dasarnya, pada saat itu pada tingkat penyidikan, Pak Mark itu atau klien kami itu sangat kooperatif dengan mengembalikan sesuai dengan petunjuk dari penyidik pada saat itu. Beliau mengembalikan
gitu. Beliau mengembalikan seluruh yang diminta oleh penyidik pada saat itu. Jadi makanya sampai saat ini kita bilang, saya berpendapat bahwa sampai saat ini kok utangnya Pak Mar kepada Kemenpora belum dikasih ya, gitu. Sejak kapan nanti diselesaikan ini persoalan? Sampai dengan saat ini belum ada jawaban. Surat pun yang dilayangkan untuk meminta itu sampai dengan saat ini tidak pernah dijawab. Apalagi uang mau dikembalikan sama sekali tidak pernah. Kira-kira seperti itu. Jadi aspek material inilah yang nantinya kita akan uji secara lebih mendetail, secara lebih cermat. Bagaimana proses pembuktiannya nanti, itu nanti kita akan dudukan dalam pembelaan dan sekaligus pembuktian dalam persidangan selanjutnya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Satu hal yang ingin saya katakan bahwa dalam konteks ini memang Pak Amar Sungkar itu menjadi korban dari sebuah kebijakan yang buruk, ya. Sebuah kebijakan yang buruk, sebuah kebijakan yang tidak profesional, sehingga persoalan carut marut ini menjadi perhara yang saat ini kita saksikan bersama. Itu seperti itu. Berarti menjadi korban kambing hitam. Sebenarnya kalau dipikir sebenarnya ini siapa yang salah menurut Abang? Dan ini kan sebenarnya Om Mak kan korban dari apa? Ketidakadilan atau ketidaktahuan dari dana pelatnas ini ya Bang? Kalau Iya, dilihat. Pak Mark itu sendiri sampai dengan saat ini tidak pernah tahu itu dana-dana itu gimana gitu ya. Karena beliau sendiri tidak pernah mendapatkan satu rupiah pun atau tidak pernah diuntungkan atau diperkaya dengan itu. Sampai dengan saat ini boleh diaudit rekening beliau itu seperti apa, semuanya bisa terbuka gitu. Sama sekali tidak pernah beliau dapatkan. Makanya saya katakan bahwa ini prosesnya ini kok menjadi tidak fair gitu loh. Ada pihak-pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban. Makanya paling bagus mestinya ini diaudit secara komprehensif. Sehingga persoalan ini menyangkut dengan tata kelola keolahragaan ini ya. Di sektornya ada pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, ini harus ada audit secara komprehensif sehingga kita mengetahui secara persis ada problem apa yang terjadi, apakah di level teknis, apakah di level kebijakan, ataukah di apa, sehingga tidak lagi ke depan itu bisa mengakibatkan korban atau memakan korban selanjutnya gitu ya. Kan kasihan pada akhirnya ya. Jadi pada akhirnya soal-soal yang produktif seperti bagaimana memajukan prestasi ya, apalagi triathlon Indonesia itu menjadi tidak tercapai. Tidak tercapainya ini karena disebabkan oleh persoalan mismanagement atau kebijakan yang barangkali dalam tanda petik tidak terlalu berpihak dan tidak profesional. Itu yang terjadi dan pada akhirnya nanti bisa terungkap dalam persidangan. Makanya saya katakan persidangan ini merupakan forum ya. Jadi persidangan itu hakikatnya merupakan forum penyelesaian perselisihan yang beradab. Jadi pengadilan itu tempat untuk menyelesaikan segala perselisihan secara beradab, secara bermartabat, secara transparan, ya. Dan itu akan kita dorong ke arah itu, sehingga segala sesuatu bisa terbukti, segala sesuatu bisa terang benderang, ya. Hakim juga nantinya bisa menemukan kebenaran material, ya, dan publik juga bisa menyaksikan secara jelas. Dan kita juga berharap agar proses peradilan ini berlangsung secara transparan dan akuntabel. Kami yakini bahwa Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat akan bersikap imparsial, ya, independen dan tidak akan ditekan oleh siapapun. Sehingga betul-betul kebenaran ini bisa kita ungkap secara lebih jauh, secara lebih jelas. Saya kira seperti itu. Ini juga merupakan momentum untuk perbaikan, ya. Sehingga kedepannya nanti diharapkan ada soal-soal atau ada aspek-aspek yang berkaitan dengan tata kelola ya keolahragaan kita menjadi lebih baik dan lebih visioner. Seperti itu. Tudingan atau tuduhan terhadap Om Mak Sungkar korupsi 399 juta dan memperkaya diri sendiri ya Bang? Ya, saya katakan secara terangan ya bahwa itu adalah satu opini yang sangat distorsif ya. Karena itu jauh dari prinsip-prinsip kebenaran, itu sama sekali tidak pernah benar. Makanya saya katakan bahwa karena saat ini proses peradilan sedang berjalan, kita hargai saja bahwa proses hukum saat ini sedang bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, dan itulah tempatnya untuk nantinya kita membuktikan segala sesuatunya, ya kan? Saat ini pun kalaupun saya mencoba untuk meyakinkan publik dengan data dan fakta yang kami miliki, tapi ini bukan forum peradilan, sehingga nanti dianggap tidak etis untuk kita memperdebatkan materi atau perkara yang sedang bergulir di pengadilan. Cuman satu hal yang ingin saya yakinkan bahwa segala pemberitaan yang mengatakan bahwa beliau melakukan penyalahgunaan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain, itu adalah sesuatu yang sangat distorsif dan jauh dari prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Bang,
Abang kan tadi saya lihat sempat ketemu dengan Mas Irwansyah ya. Apa sih yang dikatakan sama Mas Irwansyah untuk membela Bapak Mas Irwan? Ya, keluarga pada prinsipnya mensupport, ya. Keluarga juga pada prinsipnya memberikan support secara moral, sekaligus juga menghargai proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Ya, jadi keluarga juga tidak mengintervensi segala proses yang sedang berjalan saat ini di pengadilan, ya. Karena semua itu dipercayakan kepada tim kuasa hukum untuk melakukan pembelaan secara maksimal kepada Pak Mark, gitu ya. Dan pada akhirnya mereka mempercayakan semua itu bahwa pada akhirnya keadilan mendapatkan tempatnya, gitu ya. Seperti itu. Untuk komunikasi antara Pak Mark dengan Mas Irwansyah atau dengan keluarga lancar-lancar aja kan atau seperti apa? Tidak, selama ini lewat kuasa hukum. Lewat kuasa hukum. Ya, selama ini lewat kami tim kuasa hukum. Karena kamilah yang berkoordinasi dengan terdakwa, ya, dengan Pak Mark setiap saat untuk kepentingan pembelaan. Kamilah yang melakukan komunikasi. Ya. Karena beliau di sana kan tidak mungkin bisa berkomunikasi, Betul. ya kan? Karena lagi ditahan, gitu ya. Jadi tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun terkecuali kuasa hukum. Itu pun dengan cara kami harus mendatangi beliau ke rutan. Berarti untuk langkah-langkah hukumnya yang abang akan lakukan untuk kedepannya apa bang? Iya, kami akan mempersiapkan segala strategi pembelaan. Strategi pembelaan itu tentunya berbasis kepada fakta dan data. Kita akan melakukan pembelaan secara optimal melalui saluran-saluran yang dibolehkan oleh hukum acara, ya, untuk membuktikan bahwa Pak Mark bukanlah pihak yang dipersalahkan dalam soal ini, bahwa Pak Mark itu dituduhkan secara keliru, seperti itu. Jadi kita akan melakukan pembelaan secara berimbang, ya, karena di dalam sistem peradilan itu kan dibolehkan, ya, adanya prinsip audi et alteram partem, ya. Jadi semua pihak dikasih kesempatan yang sama, baik jaksa penuntut umum maupun kami sebagai tim kuasa hukum, untuk bisa melakukan pembelaan atau bisa melakukan atau mengungkapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan fakta-fakta dan untuk menemukan kebenaran material. dengan adanya kasus ini yang menimpa Om Mark, adakah tekanan psikis dan tekanan mental yang dirasakan oleh Om Mark mungkin yang abang lihat sejauh ini? Secara psikis iya tentunya, ya, karena bagaimana bisa orang yang tidak bersalah dituduh melakukan sesuatu yang dianggap bersalah. Siapapun orangnya ketika dituduh seperti itu tentunya pasti cukup tertekan, ya. Jadi secara psikis itu pasti beliau tertekan karena beliau orang baik, ya. Beliau meyakini bahwa segala sesuatu yang telah dilakukan itu untuk kepentingan bangsa dan negara, karena amanat yang diberikan pada saat itu untuk kepentingan pengembangan dan prestasi FTI, ya, Federasi Triathlon Indonesia. Dan beliau sangat meyakini bahwa segala hal yang telah dilakukan itu sudah cukup baik, sudah cukup optimal, ya, untuk kepentingan Merah Putih tentunya. Jadi saya mengapresiasi itu bahwa beliau juga sudah banyak berbuat, ya, untuk kepentingan cabang olahraga itu. Jadi kita harus memberikan apresiasi juga yang setinggi-tingginya kepada beliau. Sehingga dengan demikian memang ada sesuatu yang sangat ironis kalau banyak hal yang sudah dikorbankan untuk kepentingan itu saat ini menjadi terbalik, seolah-olah ada sesuatu yang tidak benar dan sesuatu yang keliru yang disematkan kepada beliau. Dan ini kan juga pertaruhannya nama baik dan merusak citra dan nama baik besar keluarga juga, ya, kalau melihat dari permasalahan yang terjadi pada Om Mark, ya. Reputasi beliau selama ini kan cukup baik, ya. Dan itu mungkin yang terkadang membuat beliau itu menjadi sulit untuk menerima, ya, sulit untuk menerima segala tuduhan dan sangkaan yang diberikan kepada beliau. Saya kira pada tingkat itu kita bisa memahami secara sebagai manusia, ya, pasti dia akan merasakan hal yang sama seperti itu. Dan pada akhirnya saya bilang karena saat ini sudah bergulir ke pengadilan, ya, kita menghadapinya secara baik, menghadapinya secara gentleman saja, dengan pembuktian yang fair dan terbuka. Nah, berarti sejauh ini sudah berapa lama Om Mark? Beliau itu sudah jadi tersangka, kemudian baru ditahan pada tingkat tahap 2, ya, atau P21, ya, yaitu tahanan jaksa, ya. Tahanan jaksa kan tidak sampai 3 hari, kemudian perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sekarang menjadi status tahanannya tahanan pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Bukan tahanan kota, ya. Katanya Om Mark ingin mengajukan tahanan kota, ya, benar? Ada keinginan sebenarnya, tapi sejauh ini yang bersangkutan masih tahanan rutan, ya. Masih tahanan rutan nih, Bang. Dan pihak keluarga sudah datang menjenguk
ke sana melihat kondisi Om Mak di sana? Selama ini istrinya ya, istrinya mungkin untuk kepentingan apa namanya kebutuhan beliau di sana, jadi biasanya istrinya yang di sana untuk memberikan apa namanya segala kebutuhan lah kira-kira kayak begitu. Dan sempat berpesan kepada abang istrinya Om Mak keinginan keluh kesahnya seperti apa gitu? Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Biasa ya bang. Untuk menghadapi proses ini secara tenang. Gitu. Oke, siap. Oke. Baik. Siap.